Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Ustadz Awang Abdul Razak selaku pimpinan dan pengasuh Majelis Zikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin, serta bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat taufik dan rahmatnya lah kita semua dapat berkumpul dan hadir di link majelis Thalabul Ilmi pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana beliaulah yang membawa agama Islam dengan penuh perjuangan dan pengorbanan sebagai satu-satunya agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harus kita pegang dan kita ikuti sampai akhir hayat kita. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk memulai acara kita ini agar lebih berkah, marilah kita buka acara dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya adalah kajian kitab Al-Hikam, hikmah ke-77, Rabu 26 Juni 2024, dengan judul Menjadi Hamba yang Sesungguhnya. Berkata Al-Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, Matlabul arifina minallah as-sidqu fil ubudiyah wal qiyamu bihukukir rububiyah. Permintaan arifin, orang yang sudah makrifat daripada Allah, yaitu benar-benar pada kehambaannya dan melaksanakan atau menunaikan dengan hak-hak ketuhanannya, yang akan dijelaskan dan dibahas oleh guru kita Bapak Ustadz Awang Abdul Razak. Kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempat kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahillazi amarona bisidqi fil ubudiyah wal qiyami bihukukir rububiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u silahul mu'minin. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita semua atas limpahan rahmat
anugerahnya di saat yang berbahagia ini kita berkumpul, dan mudah-mudahan perkumpulan kita saat ini Allah jadikan perkumpulan yang penuh dengan rahmat-Nya. Allahumma ja'al jam'ana hada jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami saat ini perkumpulan yang penuh dengan rahmat-Mu, dan sesudah berkumpul kami, berpisah kami saat ini perpisahan yang penuh dengan penjagaan Engkau ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ila hadrati khususan mu'alifi hadal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari wa Syekh Ibnu wa Syekh Athaiyah wa Syekh Al-Imam Ibnul Ajibah wa Syekh Asy-Syarqawi Al-Khalwati. Nafa'anallahu bihim wa bi ulumihim wa bi barakati amalihim wa bi karamatihim. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang ke-77. Matlabul arifin minallahi ta'ala as-sidqu fil ubudiyah wal qiyamu bihuquqir rububiyah. Itu judul kita saat ini. Matlabul arifin, yang dipinta oleh seorang arifin. Arifin itu yang kemarin, orang yang telah mengenal Allah, orang yang luar biasa kemarin tuh. Kemarin kan dikasih tahu, orang arifin itu orang-orang yang mengenal Allah, yang memang sudah dekat dengan Allah, sudah tidak merasakan keinginannya karena tenggelam dalam iradah Allah. Yang kemarin arifin. Nah, yang dipinta oleh dia, orang-orang arifin, beda dengan yang dipinta oleh kita, yang dipinta oleh orang-orang biasa, beda. Nah, matlabul arifin, yang dipinta oleh seorang arif billah minallahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang dipinta mereka dari Allah subhanahu wa ta'ala as-sidqu fil ubudiyah, yaitu Allah memberikan kepada mereka ketulusan dalam beribadah, benar dalam ibadah. As-sidqu fil ubudiyah, yang dipinta oleh mereka benar dalam ibadah. Ini mereka ya. Jadi kita kan ini ceritanya lagi ngaji kitab hikam, dan sekarang sedang menceritakan cerita orang-orang arif. Bagaimana orang-orang arif memintanya apa, nanti orang-orang muridin memintanya apa, nanti orang-orang abidin memintanya apa. Oleh karena itu nanti ada permintaan-permintaan hamba itu. Ada yang permintaan dari seorang hamba itu ada yang buruk, ada yang sangat buruk, ada yang baik, dan ada yang sangat baik. Bagaimana orangnya, gitu. Jadi sekarang kita tahu dan mengerti bukan bagaimana kalimahnya, tetapi bagaimana orangnya. Semakin sini semakin paham. Alhamdulillah ibu-ibu ya. Alhamdulillah. Ternyata kenapa ya doanya yang ngasihnya Rasulullah, kalimahnya kalimah dari Rasul, tetapi kok mental terus gitu. Oh, ternyata sesungguhnya bukan hanya doa, bukan hanya kalimatnya saja,
tetapi keadaan orang yang mendoanya pun sangat berpengaruh. Begitu. Oleh karena itu, ngaji hikam itu ini untuk mempengaruhi hati kita agar hati kita ada dalam pengaruh yang benar, dari pengaruh dari dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal qiyamu bihuquqi rububiyah. Jadi yang dipinta oleh seorang arif itu dua. Satu, Allah memberikan kepada mereka ketulusan dalam ibadah. Yang kedua, mampu memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dipintanya. Yang dipintanya kepada Allah itu hanya ingin dimampukan oleh Allah untuk menunaikan hak-hak Allah. Menunaikan hak Allah. Jadi kalau orang arif dia berdoanya, ya Allah, jadikan aku hamba Engkau semata. Dan ya Allah, berikan aku kekuatan untuk melaksanakan hak-hak Engkau yang ada pada diri saya. Itu yang dipinta arif pintu. Hamba Allah yang sebenarnya, Abdullahi haqqan, hamba yang sebenar-benarnya. Ia yang dipinta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah saya hamba Engkau ya Allah. Kira-kira ibu-ibu, bapak-bapak, kita pernah nggak meminta begitu kepada Allah? Ya Allah, jadikanlah aku hamba Engkau ya Allah. Jadikanlah aku hamba Engkau. Kayaknya belum pernah kita atau jarang-jarang. Kebanyakan kita, ya Allah, ini itu tuh, ya Allah, yang di sono sawah, ya Allah, pengen laku, yang ini nih dagangan saya, ya Allah, anak saya nih gimana, udah lama belum nikah-nikah, ya Allah, kasih jodohnya dong. Paling begitu-begitu saja kalau kita kan. Kalau orang-orang arif ini mintanya, ya Allah, jadikanlah aku hamba Engkau yang hanya mengabdi berhamba kepada Engkau ya Allah. Hamba Allah yang sebenarnya, Abdullahi haqqan. Ia pinta dari Allah, bukan jadi hamba kedudukan, bukan jadi hamba dunia, bukan jadi hamba-hamba uang, bukan jadi hamba-hamba cita-cita, bukan jadi hamba-hamba keinginan-keinginan. Dia hanya patuh dan taat kepada Allah. Dalam dia patuh taat kepada manusia pun dalam hal yang direstui oleh Allah. Kalau dia patuh terhadap manusia, kalau dia patuh terhadap majikan, dia patuh terhadap siapapun makhluk, dia akan tetap yang dia pandang restu Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu sangat tergantung kepada Allah taala. Bisa taat kepada majikannya, bisa dia taat kepada suaminya, bisa dia hormat taat kepada orang tuanya, bisa dia menghormati pemerintah dan taat kepada pemerintahnya. Syaratnya satu, direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun yang memerintahkan dia, kalau tidak dapat restu dari Allah, maka dia akan taat. Sekali lagi, siapapun yang memerintahkan dia, kalau dia dapat restu dari Allah, maka dia akan taat. Maksudnya kalau menurut hukum Allah, misalkan ini harus ini harus boleh dilaksanakan. Kita boleh menghormati orang tua dengan syarat ini bukan dalam hal maksiat. Berarti kita laksanakan menghormat orang tua. Menghormat orang tua itu menjalankan perintah Allah. Bagaimanapun ancaman yang ia terima, kalau tidak taat, ia tetap tidak akan taat kalau tidak direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ancamannya sampai harus dipecat kerja, keluar dari pekerjaan, kalau harus menantang hukum Allah, dia akan berani keluarkan, berani akan tempuh. Misalkan kamu kalau kerja di sini tidak boleh memakai hijab, tetapi kalau kamu maksa pakai hijab, kamu maksa pakai tutup aurat, kamu keluar kerja dari sini. Orang yang benar-benar kemuslimannya, dia akan
berani melawan, dengan berani menentukan sikap. Oh, berarti kerja saya ini tidak barokah. Kerja saya ini adalah kerja yang sangat buruk di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sangat buruk? Karena bertentangan dengan hukum Islam. Begitu. Nah, dia tidak akan turut gitu. Tetapi kalau misalkan majikan kita tidak bertentangan dengan Allah nyuruhnya, dia akan turut karena perintah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud benar-benar hamba Allah taala, bukan hamba makhluk. Sebaliknya, kalau orang yang jadi hamba makhluk atau jadi hamba nafsunya, ia akan ikutin hawa nafsunya. Masalah Allah nomor berapa, masalah agama nomor berapa, yang penting senang, yang penting dia bisa menikmati kehidupan di dunia ini. Jamaah RFM rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Matlabul arifina min Allah ta'ala a'la min matlabi ghairihim sawa'un kana abidan aw jahidan aw aliman lianna matlabahum innama huwa as-sidqu fil ubudiyah. Syekh Ibnu Athaillah mengatakan di dalam kitab Hikam karya beliau, yang dipinta oleh arifin lebih tinggi derajatnya dibanding yang dipinta oleh selain arifin, yaitu selain diantaranya adalah walaupun dia seorang ahli ibadah tetapi bukan orang arif, walaupun dia jahid juhud, walaupun aliman orang ngerti, liana matlabahum inama huwa asidqu fil ubudiyah, karena yang dipinta oleh arifin kepada Allah bukan yang urusan dengan dirinya, tetapi yang dipinta kepada Allah tidak ada urusan nafsu dirinya, karena dirinya hanya meminta kepada Allah, dirinya dijadikan hamba Allah yang sebenar-benarnya. Jadi orang arifin itu minta sama Allah agar benar-benar dirinya menjadi hamba Allah. Begitu. Satu. Yang kedua, jamaah RFM rahimahullah, yang dipinta oleh arifin itu wal qiyamu bihuquqi rububiyah, ingin dimampukan melaksanakan hak-hak Allah yang ada pada dirinya, yang mesti kita laksanakan. Memangnya ada hak-hak Allah? Ada hak Allah. Seperti apa hak Allah itu? Allah Subhanahu wa taala berhak dicintai. Kalau hak Allah berarti kewajiban kita. Allah berhak dicintai. Berarti kita harus mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita mampu cinta kepada Allah, berarti kita sudah melaksanakan hak Allah pada diri kita. Kenapa kita harus mencintai Allah? Karena telah sangat baik, banyak kebaikan-kebaikan Allah kepada kita. Banyak kebaikan-kebaikan Allah kepada kita. Bukankah kita kalau ada manusia yang baik terhadap kita, kita suka-suka, suka senang banget karena dia baik. Manusia padahal ngasihnya cuma sekali, nggak berharga lagi. Tetapi Allah yang ngasihnya tiap detik, hembusan napas yang dikasihkan oleh Allah tiap detik, nikmat-nikmat yang Allah berikan tiap detik, mata ini bisa melihat tiap detik Allah berikan, telinga ini bisa mendengar, lidah ini bisa merasakan mana manis, mana pahit, mana yang enak, mana yang tidak enak, kaki ini masih bisa melangkah. Itu nikmat yang luar biasa dari Allah. Tetapi karena dinding pemisah yang tebal yang menghalangi diri kita, sehingga kita tidak pernah bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah itu, jadi hak Allah yang pertama adalah dicintai. Yang selanjutnya, hak Allah adalah kita mesti malu dengan Allah. Kita mesti malu dengan Allah. Kenapa kita mesti malu dengan Allah? Karena Allah selamanya muraqabah. Selamanya muraqabah. Selamanya Allah itu ke kita mengintai, melihat, mengawasi kemanapun kita, gerak-gerik kita. Oleh karena itu, di dalam ilmu fikih
dalam ilmu fikih. Mandi walaupun mandi itu bebas. Kalau mandi namanya mandi bebas kan, mau telanjang bulat juga bebas. Tetapi kalau orang yang ilmu agamanya sudah dalam, dia nggak akan berani mandi untuk telanjang bulat. Dia tutup auratnya. Kenapa? Karena dia merasa malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dimanapun berada dia disaksikan dan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan katanya lagi mandi, masa lagi mandi mah, oh namanya juga lagi mandi Pak Ustadz. Iya kita itu kan kita. Tapi kalau orang-orang yang sudah apik, yang udah benar-benar hatinya itu begitu, mereka mandi begitu. Jadi jangan sampai kita melihat orang yang begitu menyalahkan gitu. Seperti ada muslim yang pakai cadar, kita malah ngomongin gitu. Kalau orang muslim seperti orang Chinese, yang orang non muslim pakai celana pendek, kita nggak aneh. Kalau melihat muslim yang pakai cadar, kita aneh, disangka teroris aja. Jadi kalau orang yang benar-benar melaksanakan hukum Islam, kita malah aneh. Tetapi kalau orang yang melakukan dosa, kita malah nggak aneh. Itu ya kehebatan setan menggoda manusia. Yang selanjutnya, hak Allah, kita mesti mengagungkan Allah. Karena Allah yang maha agung, kita mengagungkan Allah. Hak Allah, kita mengagungkan kepada Allah. Yang selanjutnya, syukur atas nikmatnya. Kasukri alama awalahu, seperti syukur kepada Allah, bersyukur atas karunia-Nya. Wasobri alama ibtalahu, dan sobar atas segala yang musibah yang menimpa dirinya. Jadi begitu musibah datang, sobar itu adalah pisadatil ula. Pada waktu terjadi musibah, langsung sabar. Karena kalau kadang-kadang kita kan ingat kepada Allah begitu ada musibah, susah. Kalau udah sebulan baru kepikir. Oh, waktu itu kalau saya nggak sakit ya, wah saya mungkin bagaimana mah. Alhamdulillah ya waktu itu saya begini. Tetapi waktu dulu kejadian mah kita nggak sabar. Kita malah ngacaprak gitu sama Allah. Nah, jadi boleh, karena itu pahalanya luar biasa kalau sabar di waktu pertama kejadian datang musibah, langsung sabar saat itu, bersabar atas musibahnya, bertawakal kepadanya. Nah, kita bertawakal kepada Allah, Allah itu berhak ditawakali gitu. Jadi kewajiban kita tawakal kepada Allah, tawakal kepada Allah. Wal wuqufu bibabihi, kita wukuf bibabihi, selalu menanti rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah diantaranya hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, seorang arif billah, seorang arifin, permintaan mereka adalah satu, ia memohon kepada Allah agar dijadikan ia hamba yang sebenar-benarnya. Yang kedua, ia memohon kepada Allah ia agar diberi kemampuan menjalankan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah diantaranya yaitu bila kita diberi cobaan, kita harus sabar. Bila kita diberi nikmat, kita harus syukur. Bila kita diberikan Allah anugerah bisa ibadah, kita harus mengakui bahwa ini anugerah dari Allah. Bila kita terpeleset melakukan maksiat, terpeleset terhadap maksiat, maka kita harus buru-buru tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah RFM rahimakumullah. Oleh karena itu, ulama menyimpulkan permohonan kepada Allah itu ada 4 macam. Satu, ada yang hasan. Ada permohonan yang hasan. Ada permohonan yang sangat buruk, yang akbahun, yang sangat buruk.
permohonan yang sangat buruk. Apa permohonan yang sangat buruk? Permohonan kita meminta kepada Allah sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kita meminta kepada Allah sesuatu yang dilarang oleh Allah. Nah, itu permohonan yang sangat buruk. Contohnya Pak Ustadz, biar nggak puyeng. Baik, contohnya kita melihat istri orang. Nah, udah tahu istri orang, ada suaminya. Lalu, ia pengen sama istri itu. Berhubunganlah dia dengan istri itu. Padahal tahu ada suaminya. Lalu dia berdoa kepada Allah si laki-laki ini. Ya Allah, aku mohon ya Allah kepada Engkau ya Allah, hancurkan rumah tangganya ya Allah. Biar dia pisah, nanti kalau sudah pisah nanti istrinya mau saya nikahin ya Allah. Karena kasihan ya Allah, dia itu sama suaminya juga malah sengsara ya Allah. Begitu. Berdoa seperti itu memohon kepada Allah, itu adalah doa yang sangat-sangat buruk. Sangat-sangat buruk. Atau yang sangat buruk itu adalah lagi seperti mendoakan orang kafir agar dapat rahmat atau agar dapat ampunan. Kafir agar dapat rahmat, dapat ampunan, itu sangat buruk. Karena udah jelas orang kafir itu mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau terhadap orang kafir kita doakannya semoga mendapatkan hidayah dari Allah. Itu. Yang ketiga adalah permintaan yang baik. Yang ketiga ya, permintaan yang baik. Halo? Cek. Ada suaranya, Bu? Iya, Pak. Ada. Nah, ketiga apa kedua? Ada. Kedua, Pak. Oh, kedua. Benar kedua. Kedua, Pak Ustaz. Iya kedua. Siap. Iya kedua. Yang kedua, yang pertama tadi permintaan yang sangat buruk. Sekarang yang kedua. Yang kedua adalah permintaan kepada Allah yang buruk. Yang qabihun. Yang qabihun, yang buruk. Dimatikan dulu itunya mic-nya. Permintaan yang buruk. Apa permintaan yang buruk? Permintaan yang buruk itu adalah meminta kepada Allah yang Allah tidak menyuruh kita memintanya. Sekali lagi, permintaan yang buruk itu adalah meminta kepada Allah yang Allah tidak menyuruh kita memintanya. Nah, Allah tenita orang minta gitu, orang minta nggak bahasa Sunda gini. Allah nggak nyuruh kita begitu, lalu kita begitu. Nah, itu adalah permintaan yang buruk. Seperti apa contohnya? Banyak. Contohnya, ya Allah, jadikan saya orang kaya, ya Allah. Emang Allah nyuruh kita berdoa seperti itu? Kan tidak. Aduh, saya kan sering minta begitu. Allahumma agnini, kan suka begitu. Baik, kita kupas tuntas. Tapi yang Allah suruh itu begini, ya Allah, berikan aku rizki yang halal, yang luas, dan membawa kepada ibadah. Jadi panjang. Allahumma rizukni rizkon halalan. Allahumma rizukni rizkon halalan thayyiban. Jadi kita meminta kepada Allah itu rizki yang halal, yang luas, kan sama saja luas itu kaya. Yang luas membawa kepada ibadah. Nah, itu diperintah oleh Allah. Kalau hanya meminta kekayaan, itu
permintaan yang buruk. Karena belum tentu kaya itu menjadikan lebih baik. Bisa jadi kita lebih baiknya oleh Allah dalam keadaan seperti ini. Karena dalam keadaan seperti ini kita bisa tahajud, kita bisa wirid, kita bisa pengajian, begitu. Nah, yang selanjutnya, contoh lagi, satu lagi. Ya Allah, jadikan ya Allah saya bupati, ya Allah, jadikan bupati suami saya, ya Allah. Ya Allah, jadikan bupati saya atau kepala daerah misalkan. Itu doa yang buruk, nggak baik itu, buruk. Kenapa buruk? Ya, karena Allah tidak nyuruh. Intinya begini, rumusnya. Meminta kepada Allah sesuatu yang Allah tidak menyuruhnya. Itu adalah permintaan yang buruk. Karena beda zaman sekarang dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu, jadi pimpinan itu diajukan oleh masyarakat, diajukan karena ini. Kalau sekarang pada ingin begitu, pada ingin. Jadi intinya begitulah. Permintaan yang buruk itu adalah meminta kepada Allah sesuatu yang Allah tidak menyuruhnya. Kita meminta. Banyak yang Allah suruh kita meminta. Seperti apa? Seperti kita apa namanya? Seperti kita banyak rezeki yang halal. Itu Allah suruh. Allahumma rizukna rizqan wasi'an halalan. Gitu. Seperti Allah nyuruh kita melaksanakan apa namanya? Melaksanakan sesuatu. Nah, terus kita pinta. Nah, itu. Jadi yang pertama permintaan kepada Allah yang sangat buruk yang tadi. Yang kedua permintaan yang buruk, bukan yang sangat buruk. Yang ketiga ada permintaan yang baik. Permintaan yang baik yaitu minta kepada Allah sesuatu yang diperintah oleh Allah memintanya, yaitu di hikmah yang kemarin tuh, khairu matatlubu minhu, gitu kan. Yang ketiga permintaan yang baik adalah meminta kepada Allah sesuatu yang diperintah oleh Allah memintanya. Seperti apa contohnya? Kita disuruh Allah masuk surga, maka kita meminta kepada Allah masuk surga, mohon dimasukkan ke surganya Allah, itu doa yang baik. Allah menyuruh kita jadi orang alim, orang ngerti. Kita lalu berdoa, ya Allah berilah aku ilmu yang bermanfaat. Itu diperintah oleh Allah. Itu berarti doa yang baik. Allah menyuruh kita taubat dari dosa-dosa. Maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni dosa-dosa hamba. Nah itu dosa yang, permintaan yang baik. Nah, pokoknya banyak di dalam Al-Quran contoh-contohnya. Contoh-contoh doa. Jadi setiap permintaan kita yang permintaan itu disuruh oleh Allah untuk memintanya kepada Allah, itu adalah permintaan yang baik. Nah, yang terakhir adalah permintaan arifin, yaitu permintaan yang sesuai dengan hikmah ke-77. Permintaan yang sangat baik. Apa permintaan yang sangat baik? Yaitu permintaannya orang-orang arifin. Orang-orang arifin memintanya, ya Allah, jadikanlah aku hamba Engkau semata, atau hamba Allah yang sejati. Yang kedua, ya Allah, berikanlah aku kekuatan untuk melaksanakan hak-hak Engkau yang ada pada diri hamba. Nah, itu dua permintaan seorang arifin. Oleh karena itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, minimal kita jangan sampai melakukan permintaan yang udah jelas, yang sangat buruk udah jelas. Yang buruk pun jangan. Gitu. Jadi kita apik permintaan kepada Allah sesuatu yang diperintah oleh Allah untuk pemintanya. Sesuatu yang diperintah oleh Allah untuk pemintanya. Seperti apa? Itu wa'budullah, gitu kan?
ibadah. Ibadah kepada Allah kan diperintah oleh Allah. Maka kita minta kepada Allah, ya Allah, mampukanlah aku ibadah. Gitu kan? Jadi setiap yang Allah perintah, setiap yang Allah perintah untuk memintanya, itulah permintaan yang baik. Minta kepada Allah sesuatu yang diperintah Allah memintanya. Itulah permintaan yang baik. Kalau kita naik ke kelas yang nomor 4, itu adalah kelas tinggi para arifin, kita bertahan saja ke nomor 3, yaitu di permintaan yang baik. Jadi kalau kemarin-kemarin kita ada yang di permintaan buruk, tinggalkan, kita naik sekarang ke permintaan yang baik. Permintaan yang baik itu adalah permintaan yang diperintah oleh Allah memintanya. Kalau permintaan yang buruk, meminta kepada Allah sesuatu yang Allah tidak menyuruh kita memintanya. Siapa yang nyuruh kamu jadi bupati, jadi gubernur misalkan, jadi presiden, minta-minta jadi, nah itu tidak baik permintaan itu. Karena kenapa dipandang tidak baik? Karena kita seakan-akan kita seakan-akan kita punya ikhtiar, punya kesimpulan bahwa saya jadi ini akan benar, akan barokah. Padahal Allah lebih tahu dan lebih mengetahui. Nah, kalau ini yang ketiga, permintaan yang baik. Kenapa dikatakan baik? Karena seolah-olah kita tidak punya ikhtiar, semuanya diserahkan ke Allah. Begitu Bu Anis atau Bu Reni. Jadi seakan-akan kita tidak punya ikhtiar, tidak punya pilihan. Saking kita tidak punya pilihan, kita pasrahkan kepada Allah. Jadi yang kita pinta dari Allah itu apa-apa yang oleh Allah diperintah untuk memintanya. Yang kalau yang tadi kenapa dikatakan buruk? Karena seakan-akan dia sudah memutuskan sendiri bahwa yang ia pinta itu baik. Gitu kan? Ya Allah, jadikanlah saya orang kaya. Itu kan memutuskan sendiri. Sangkaan dia kaya akan jadi orang baik. Belum tentu. Kata kita baik. Asa antukrihu sayan bahwa khairulakum. Wa asa antuhibu sayan bahwa syarlakum. Jangan-jangan banyak sekali, jangan-jangan yang engkau kira baik itu buruk untuk engkau. Dan yang engkau kira buruk itu baik untuk engkau. Jadi yang baik dan buruk itu bukan kata kita, tetapi kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para sahabat, para wali-waliullah, para kekasih Allah, jika ia berdoa dan diijabah oleh Allah, dia senang. Tetapi senangnya biasa-biasa saja. Tetapi jika dia berdoa satu keinginan, lalu keinginannya A, tetapi tidak dijabah A oleh Allah, tetapi malah dijabahnya B, yang bukan keinginan dia, dia senang. 2 kali senangnya. Kenapa 2 kali? Satu, senang doanya dijabah. Yang kedua, senang karena yakin apa yang dipilihkan oleh Allah, itulah yang terbaik untuk saya. Kalau tadi, pilihan dia, keinginan dia. Semoga menjadikan kita semakin semangat, istiqomah, riyadoh, dan berdoa dengan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.